siang Pak Bayu. Selamat siang Pak. Saya Hotlan dari Bandung. Pertanyaan saya lanjutan dari kemarin Pak. Rawa yang ada di Lampung. Rupanya rawa itu banyak lintahnya Pak. Banyak lintahnya. Nah, untuk menghilangkan lintah kira-kira apa Pak? Lalu yang berikut, sawit ini sudah ada yang tua, tidak produktif lagi sebagian, dan rencana mau ditebang. Kira-kira tanaman apa yang saya bisa tanam di situ? Pisangkah atau mungkin tanaman yang lain yang cocok dari lahan bekas sawit? Terima kasih Pak. Baik. Bapak Ibu, sekarang ada program revitalisasi sawit kembali. Ajukan ke pemerintah, per hektar dapat 60 juta Pak. Tanam sawit lagi. Kenapa Indonesia akan gencar tanam sawit lagi? Sawit-sawit yang tidak produktif dipotong untuk ditanami lagi baru. Alasannya satu, ini minyak bumi kan semakin susah. Karena itu sawit kita sudah kembali ke kitrohnya ini. Sawit yang Bapak Ibu konsumsi ini kan bukan minyak sawit yang bagus. Sawit yang kita konsumsi ini yang paling banyak dikonsumsi rakyat Indonesia itu sawit yang berasal dari kulit sawit. Bukan dari kernilnya, bukan dari buah sawitnya. Yang buah sawitnya masih ekspor Bapak Ibu. Dan harganya mahal, premium. Tetapi satu Pak, sekarang ini solar kan sudah akan diproduksi sendiri oleh bangsa Indonesia. Itu digunakan dari bahan bakar sawit. Jadi karena itu sawit harus digalakkan. Karena minyak bumi sudah akan digantikan. Saran saya enggak usah aneh-aneh, apalagi Bapak masih belum ke sana. Usahakan satu, tolong jangan keluar modal banyak-banyak dulu sudah. Kalau perkara lintah di rawa, kalau mau kerja pakai sepatu boot, kalau masih bahaya lagi ya kasih tembakau Pak. Tembakau disuling, dikeluarkan minyaknya itu sudah anti serangga. Terus yang kedua, ikuti saran saya kemarin, tanam saja aren Pak. Dan percayalah, aren tidak akan dimakan lintah. Begini loh Bapak Ibu, saya betul-betul minta tolong. 2 tahun ini kondisi tidak baik ekonomi itu. Kalau masih punya uang tolong disimpan. Karena apa? Kondisi belum baik. Nanti ketika sudah baik, Bapak Ibu sudah punya pondasi. Pondasi itu jangan terlalu banyak uang. Nebar biji itu paling kecil aja yang disebar. Yang penting nanti tambah besar gitu loh. Kuat dulu, ilmunya diperkuat dulu. Soalnya kenapa? Jangan sampai kayak kasus-kasus yang sudah ada gitu ya Pak ya. Menyesal itu di belakang Bapak Ibu. Menyesal itu di belakang. Saya mau kasih sedikit testimoni. Saya dulu Bapak Ibu, saya seorang ekonom. Saya ini pinter ngitung. Semua bisnis saya itu pasti berhasil dulu. Tapi gagal itu di injury time. Kalau tidak kena tipu ya tidak dibayar, sama-sama. 2 bisnis ini. Dan semua bisnis saya selalu saya pikir saya harus punya modal. Jadi ketika bisnis saya harus ngitung semuanya untung berapa dan semuanya baru saya tarik ke situ. Hingga pada suatu hari ketika saya betul-betul tidak punya uang lagi. Ketika betul-betul tidak punya uang itu betul-betul uang itu mahal Bapak Ibu. Ketika saya betul-betul dalam kondisi itu betul-betul tidak enak lah, sakit sekali. Akhirnya saya mulai baru sadar itu. Ternyata bukan modal, tetapi perputaran ini. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu Bapak Ibu bisa produksi dan bisa menjual dan mendapatkan profit. Itulah bisnis. Betul kan? Simple kan? Tapi carilah bisnis yang tidak usah pakai modal. Yang paling kecil, yang akan berkembang. Bapak Ibu pernah tahu enggak tusuk sate itu? Sekarang kan sudah ada mesinnya kan? Betul atau tidak? Saya ketika menemukan pola bisnis pertama tanpa modal, saya jualan tusuk sate Bapak Ibu. Gara-gara enggak punya uang sama sekali. Beli bambu itu harga 3.000 itu bisa saya jual 50.000. Zaman dulu enggak ada alat untuk serut Bapak Ibu. Kita belai, kita buat macam-macam terus dikopiok ya namanya ya, diputer gini kretek tali, pakai tali ban itu loh. Nah itu supaya halus, setelah itu dibakar di atas api sedikit sudah bagus.
Jadi bisnis yang paling nol yang saya pernah kerjakan jualan tusuk sate Bapak Ibu. Sama jualan dupa. Kalau rosnya panjang, bambunya panjang, saya jualan untuk dupa. Itu uangnya kecil sekali. Tapi saya bisa lakukan itu. Karena apa? Selalu saya berpikir tanpa modal. Kalau orang sudah kepepet, tidak punya kerjaan, ya gitu. Saya dulu juga sering kali tidak punya kerjaan Bapak Ibu. Pekerjaan yang terberat itu motong kayu di hutan. Saya biasa 6 bulan, 8 bulan tinggal di hutan motong kayu. Ya saya tidak sendiri, saya tidak ikut motong sih. Saya cuma nunggu orang motong. Tapi harus tinggal di sana. Makanya setelah saya tahu semua itu, yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu cara yang paling aman, cara yang pasti akan besar. Trading, pekerjaan saya trading kok. Saya kuliah itu ngelayani seluruh rumah sakit satu kota Malang Bapak Ibu. Ngelayani buah, waktu itu saya juragan pisang. Saya tanam sudah 1000 hektar waktu saya kuliah. Dan hasilnya song. Hasilnya capek. Karena itu yang saya ajarkan, saya betul-betul minta maaf. Yang saya ajarkan step by step ini betul-betul fix, betul-betul permanently. Karena apa? Tanpa konsep, bisnis itu hanya tidak ada hasilnya apa-apa. Jangankan bisnis gini, ini lo lihat tuh ya, raksasa-raksasa ini berguguran semuanya loh pada level tertentu. Karena tidak kuat di basic. Jadi Bapak minta tolong, jangan terlalu bias. Mulai dari yang ada. Saya akan ajari yang paling kecil, tapi itu berhasil. Bapak kepengen berhasil atau buang-buang uang? Berhasil. Rawa itu Pak, kangkung sama genjer banyak. Baik. Dan itu dinikmati sama warga setempat. Iya. Dan kami izinkan. Betul. Dan mereka mendapatkan pendapatan dari situ. Betul. Nah, dan mereka kasih informasi bahwa lintahnya banyak. Baik. Nah, jadi artinya kita nggak Buat minyak tembakau. Iya, nggak mendapatkan keuntungan dari situ. Nggak masalah. Supaya mereka menjaga tanah kita. Betul. Iya, dan tanah itu tetap aman, itu aja. Oke, Pak. baik. Buat minyak tembakau. Oke, Pak. Terima kasih. Tahu cara buat minyak tembakau? Belum. Tembakau di steam, Pak. Di steam itu keluar air dan keluar minyak. Kalau paling gampang, kalau paling mudah Bapak Ibu beli Presto sudah. Tahu Presto? Atasnya itu kan ada lubang. Lubangnya kasih selang. Sudah. Itu tidak usah beli alat macam-macam. Nah, tahu ya maksud saya ya, tembakau dimasukkan situ, dipanaskan, di steam, airnya kan keluar nih. Lah airnya keluar ini, nanti keluar itu ada dua, nanti yang atas itu minyak, yang bawah itu air. Yang bawah itu untuk insektisida, yang atas itu untuk obat gosok. Itu obat sakit gigi juga bisa. Terserah Bapak butuh berapa. Paling banyak satu Presto ini maksimal ya 1,5 kilo 2 kilo. Tanam sendiri aja Pak tembakau Pak. Tanam sendiri saja. Dirajang dulu, nanti ampasnya buat rokok. Begini itu kan sampah Bapak Ibu, betul kan? Sampah itu diapakan? Dibakar. Tapi daripada cuma dibakar kosong, titipkan mulutnya orang-orang ya. Oke. Jadi kenapa saya buat pabrik rokok Bapak Ibu? Saya bakar sampah. Loh iya, gini loh, gini sebentar. Bukan cari duitnya Bapak Ibu. Kita itu memanfaatkan apa yang ada. Saya buat insektisida. Insektisida yang saya buat dari tembakau, betul ya? Lah, tembakau itu kan tadi saya steam. Setelah saya steam, airnya kan saya ambil. Kan ada ampasnya kan. Ini harusnya sampah diapakan kan dibakar. Daripada cuma dibakar, saya juga limbah, saya punya limbah BSM 9 Bapak Ibu. Itu mahal-mahal, cabai Jawa, jahe merah, serumput teki, purwoceng, itu harganya mahal-mahal semua. Kalau limbah-limbah itu cuma saya buang kan, saya jadikan pupuk kan berapa harganya pupuk? Betul atau tidak? Daripada nganggur, sampah campur sampah saya campur.
Saya gulung jadi kertas, keluarnya rokok, kan gitu kan. Daripada bakar di tempat sampah, lebih baik bakar terhormat di tangannya orang-orang. Lah iya, kalau ditanya orang kenapa kok bakar rokok terus, ya bakar sampah. Bakar sampahnya di dalam mulut. Nah, itu konsepnya. Memanfaatkan apa yang ada. Dan nilainya justru akan meningkat, nilainya akan bermanfaat, seperti itu. Bisa diterima Bapak ya? Oke, baik. Nanti buatnya untuk obat lintah itu digosokkan, lintah tidak mau nempel. Kalaupun sudah digigit diolesi itu dia akan cepat sekali tertutup.